Tapi kalau di Turki latihan, ya mungkin latihannya emang tensinya tinggi di Turki. Itu benar-benar saya ngerasain. Di Thailand lebih oke, lebih rileks. Tapi di Turki latihan mati-matian sih. Saya bilang saya setelah 8 bulan aja baru latihan. Itu latihan mereka udah nggak peduli saya baru 8 bulan masuk. Nggak ada urusan. Tabrak aja. Roberto itu Liberia berarti ya? Liberia. Berarti satu negara sama kayak Zahran. Ronaldo tuh tahu nggak kayak Papa tuh punya teman-teman dulu pemain bola kayak Zahran gitu. Zahran cukup dekat sama Papa sih. Sama saya juga dekat Uncle Zah. Jadi ya Uncle dulu Zah. Uncle Zah Keren Uncle Zah. Uncle Zah ya. Uncle-nya Zahran, Bro. Iya, Uncle Zah itu salah satu pemain terbaik Sangat. sepanjang masa Liga Indonesia. Gak pernah kelitih kan tapi. Apa sih ada pertanyaan tiba-tiba nggak pernah kelitih. Ini sport. Ayo mulai, sekarang podcast kita ada cerita asyik buat kamu dengar. Tertawa bersama, mari kita bicara. Mama dan Rifan teman setia. Ayo dengarkan, biar makin paham. Ada cerita asyik buat kamu dengar. Sobat Sporty, mari tertawa bersama. Sportcast 77 teman setia. Halo Sobat Sporty, kembali lagi di Sportcast terbaik di Republik Indonesia. Di bawah langit Ibu Pertiwi, kami sudah pasti lebih bagus daripada seluruh macam podcast sepak bola yang ada, baik di Indonesia maupun di dunia. Masa dunia mah kalah lah kita. Dunia mah kalah lah. Tidak. Masa? Kami terbaik. Iya ya. Gak pernah kan? Apa? Anda ketemu ada misalnya Gary Neville, Rio Ferdinand, ya kan? Iya. Thierry Angri. Jalan terus orang lewat terus orang bilang podcast terbaik. Gak pernah. Kita pernah dong. Iya benar. Berarti ya kita terbaik di dunia. Iya. Betul. Iya juga benar ya. Benar. Kami juga lebih bagus daripada tata kelola sepak bola Indonesia, regulasi Liga 2 terutama ya. Saya masih kesel. Putaran 3. Ada putaran 3 ngapain sih Mas? Mending langsung adu aja wilayah barat, wilayah timur. Iya. Oke, hari ini kita kedatangan siapa? Nah, ini seru nih. Kita kedatangan salah seorang anak dari pemain bola. Jadi anak dari pemain bola tapi dia bukan pemain bola. Pemain bola. Nah, makanya. Maksudnya kan kalau dulu kita sering nonton liga zaman dulu tuh ada pemain-pemain asing. Nah, pemain-pemain asing yang kita tonton dulu sekarang anaknya udah pada jadi pemain bola. Nah, ini kita datangkan sekarang. Iya. Gila, udah banyak. Dulu kayak Jackson ada Hugo Samir kayak gitu. Hugo Samir, betul. Jackson Anthony Jomabala ada Alta Jomabala. Nah, ini juga anak pemain bola. Dulu. Boy Jati Asmara sama catatan si Boy. Enggak dong. Jangan asal Boy ke Boy. Bukan. Sorry. Nah, ini kita kedatangan anak dari Roberto. Tapi Boy Jati Asmara di mana ya? Ada di Bandung. Mas Boy. Mau ke sini kita undang ya, Boleh. Udah lama ya Boy Jati. Satu-satunya orang Bandung yang main di Persipura tuh. Boy Jati. Orang banyak lah. Siapa? Itu Boy. Immanuel Enggak ada. Immanuel. Ini dulu nih bintang tamu. Oke. Ini langsung kita. Immanuel Wangga ya mah dari Immanuel Padua. itu lagi wamen. Kali ini anak pemain bola, beliaunya juga pemain bola. Pemain bola. Yoi. Ini anak dari Roberto Kuate. Iya, ini apa? Orang Jawa ya, dengar ya. Bantul ini. Enggak yo Jokarto Hadiningrat ya. Kita tanya kita aja. Oke, kita langsung sambut saja. Inilah dia Ronaldo Kuate. Iki loh. Wong Jawa. Wong Jogja. Bahasa Inggris apa Indonesia nih kita? Wih, Indonesia lah orang bisa bahasa Jawa. Jelas-jelas bisa bahasa Jawa ya. Malah ditanya Inggris apa Indonesia. Nanti lahir di mana? Saya lahir di Jogja. Lahir di Jogja. Sebagai Jogja, besar di Jogja. Berapa tahun? 5 tahun? 10 tahun. 10 tahun di Jogja. Coba bahasa Jogja. Jogja di? Jogjanya aku neng Bantul. Api dah. Gitu dong. Bantul api, bro. Api Persiba Bantul. Oke. Ono kan? Persiba Bantul. Gitu doang. Angkringannya endi? Masuk angkringannya, Bos. Nongkrong sego kucing. Nasi kucing bener. Sego kucing di endi angkringannya?
Kan oke. Ada banyak. Saya tuh mengerti bahasa Jawa, tapi susah mengucapnya. Oh susah. Cuman paham ya. Paham. Ya yang Paham. ngerti. Jadi kalau ada banyak yang gitu juga. Iya, ada yang ngomong gitu, paham saya, tapi susah banget. Kita sudah kedatangan Ronaldo Kuate. Kuate. Beliau adalah anak dari pemain sepak bola Roberto Kuate. Kuate. Ya, udah melalang buana di era tahun 90-an 2000 ya. 2000-an. Liga Jarum ya. Liga Jarum 2000-an. Terus kemudian menetap di Indonesia ya. Menetap Bapak di ya? Indonesia sudah. Di Jogja ya. Di Jogja sekarang. Di Jogja. Jadi orang Betul. Jogja. Orang Jogja sekarang. Tapi sorry, ibu orang Jogja. Ibu orang Jogja. Jadi keluarga besar di Jogja. Bantul berarti. Mama dulu Jogja kota sih, cuman sekarang tinggalnya kita dekat Bantul. Bantulnya isi sana berarti. Enggak sampai sana sih. Stadion Sultan Agung Ya. ya daerah situ. Jadi enggak yang sampai yang ke arah Bantul banget enggak. Oke. Ya. Di Stadion Sultan Agung. Ya dekat situ. Sebagai anak pesepak bola, di titik apa sadar bahwa oh ternyata bapakku dulu pesepak bola liga dan cukup terkenal ya gitu. Waktu kecil sih udah sering lihat papa terus kalau papa latihan juga saya udah ikut ke lapangan terus, ikut latihan, jadi emang dari kecil udah ngerti sih. Waktu papa yang main di klub apa? Kalau ngertinya waktu di Deltras tuh paling ngeh kalau papa pemain bola. Pas di Sidoarjo itu. Iya di Sidoarjo. Itu emang udah umur berapa ya pas Waktu di Deltras? Deltras saya 4-5 tahun. Sorry, itu Deltras yang Liga Satunya ya? Waktu itu Liga 2. Oh, iya. Liga Ya, 2 ya. tapi naik ke ISL. Papa yang bantu runner up waktu itu runner up. Ya. Oke. Itu enggak itu ya. Itu mulai paham Mulai tuh. paham kalau papa pemain bola. Kalau biasanya ke stadion dibawa nggak? Selalu dibawa. Saya ikut. Oke. Saya pokoknya waktu dari kecil sampai akhirnya SD itu baru netep di Jogja. Jadi selama sebelum SD itu ikut papa kemana-mana. Oh iya. Papa, ya. Oh, papa main di mana? Ikut. Sama ibu juga Iya. ikut. Dulu paling jauh sampai ke Wamena saya ikut juga. Oh, pernah di Wamena? Pernah di Persiwa papa dulu. Wah, Iya. usia kecil tuh di mana berarti? Saya pernah ke Wamena dulu. Wih, dingin ya. Iya. Saya nggak tahu. Oh, iya. Saya nggak tahu. Saya pernah ke Wamena saya nggak tahu. Baru nggak pas di Deltras aja. Iya. Tapi dulu kalau papa kemana itu ikut berarti. Ikut. Nah, kapan Bapak. titik pertama kali excited? Pengen nih jadi pemain bola, seru ya kayaknya. Saya masuk SSB aja itu 4 tahun. Kata mah umur 4 tahun udah dimasukin karena dulu padahal nggak boleh. Jadi Iya. waktu masuk ke sekolah bola itu nggak boleh, cuman kata mama udah biarin aja biar main di situ karena di rumah ngerusakin semua barang-barang saya tendangin semua. Jadi udahlah 4 tahun, 5 tahun tuh baru mulai paham, 6 tahun kayak udah bener-bener yang ikut SSB yang mulai paham, ikut sama pelatih. Dulu 4 tahun tuh mama di pinggir lapangan tetap nemenin tapi pakai baju SSB gitu biar Iya. aku ngerti kayak ini teman-teman main bola gitu-gitu. SSB di mana berarti? Di Jogja dulu. Oh itu pertama kali Iya SSB sempat di Jogja ya. Di Jogja tapi nggak lama kan ikut papa lagi ke Ya. kemana Iya, kemana Nggak gitu yang ya. stay ya, kayak yang Ya. stay. Jogja tuh tempat pulang aja. Iya benar. Nama Ronaldo ini terinspirasinya Ronaldo CR apa Ronaldo Da5? Ronaldo Da5. Papa idolanya dulu Ronaldo Da5. Iya, karena kan Nazario. Iya. Di atas umurnya Ronaldo CR malah. Kali aja kan 2004 lahirnya, berarti Ronaldo udah main. Iya. Cristiano. Baru-baru lah, baru-baru ya. Euro ya. Iya. Lagi bersinar. Udah, tuh. udah, iya. Betul. Iya, nah waktu di usia kecil itu mama sama papa itu sepakat gak kalau Ronaldo akan jadi pemain bola ikutin papa? Biasanya papa kan yang Iya. ngarahin, tapi mama juga sepakat. Sangat sepakat. Mama justru support banget sih. Dulu waktu yang saya bilang waktu SD saya udah netep di Jogja sama mama. Papa waktu itu main di luar kota yang pastinya. Itu mama support banget sih. Antar terus latihan ditungguin, nggak pernah ditinggal, kayak bener-bener emang support. Jadi emang dari kecil puji Tuhan papa sama mama support banget. Oke. Ya. Kan Roberto itu Liberia berarti ya? Liberia, Berarti Papa. satu negara sama kayak Zahran. Zahran, gitu. Krangat. Ronaldo tuh tahu nggak kayak papa tuh punya teman-teman dulu pemain bola kayak Zahran gitu. Zahran cukup dekat sama papa sih. Sama saya juga dekat Uncle Zah. Jadi ya Uncle dulu Zah, Uncle Uncle Zah, Zah. Uncle ya. Keren Uncle Zah. Uncle Zah, oke. Uncle Zah, ya. Uncle-nya Zahran bro. Uncle Zah itu salah satu Itu pemain terbaik sangat. sepanjang masa Liga Indonesia. Iya betul. Ya, saya setuju juga, bagus sekali sih dulu. Sekarang dia di mana ya? Sekarang di Liberia. Masih main di Liga Liberia sekarang. Timnas Liberia, jadi di sana pasti. Gak ini ya, masih panjang ya, masih panjang. Maksudnya di sana pasti orang tahu lah. sana. Tahu Uncle Zah, sangat tahu. Kalau di rumah udah bahasa Indonesia apa masih ada bahasa Liberianya? Papa sekarang bahasa Indonesianya udah lancar banget sih.
Udah Indonesia berarti. Udah Indonesia banget. Jawa aja dia paham dikit-dikit sekarang. Jawa udah bisa. Udah mulai paham dikit-dikit. Kalau dulu di rumah papa sedikit-sedikit Afrika. Papa iya bahasa Inggris karena mama Liberia Inggris ya? Liberia ke Inggris. Cuman mungkin logatnya ada bahasa dikit-dikit. Cuman lebih ke Inggris. Mama juga kebetulan bahasa Inggrisnya bagus jadi cocok. Ya sering bahasa Inggris. Tapi dulu saya jeleknya kalau mau bahasa Inggris saya jawabnya bahasa Indonesia. Tapi mengerti. Ngerti. Tapi nggak bisa ngomong Inggrisnya. Waktu dulu ya mulai lancar tuh kebetulan waktu main di luar saya harus bahasa Inggris kan. Itu jadi lancar. Tapi ngerti tuh udah dari dulu karena mama sering bahasa Inggris, papa sering bahasa Inggris. Ya. Di lingkungan lebih banyak orang berbahasa Jawa ya. Jogja. Iya. Keluarga besar kan dari kakak, mama, om, adik semua. Orang Jogja semua, bahasa Jawa semua. Jadi ya. malah lebih dekat sama bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Iya. Inggris ya. Benar. Berarti Jawa Kromo Inggil gitu bisa? Kalau itu enggak sih. Enggak sampai segitunya ya. Yang sehari-hari aja ya. Yang sehari-hari paham banget. Iya. Karena teman-teman saya yang orang Jawa juga belum tentu bisa bahasa halus. Iya. Susah. Susah. Saya dulu yang dia jurusan saya itu sebutnya baksos, tapi itu seperti KKN lah. Untuk jurusan tuh di Muntilan. Di Muntilan. Di Muntilan. Jauh banget. Halus. Tugas saya kan kita bagi-bagi tugas. Tugas saya adalah yang mendeteksi awal pasien datang. Deteksi awal apa keluhannya. Itu mbah. Hah? Gimana nih saya? Iya. Lah kalau dari saya salah, terakhir salah. Benar. Wah gimana nih? Saya panggil teman saya yang Jawa lah. Bro kayaknya kita tukar posisi aja deh. Ini butuh orang yang berskill. Substitution ya. Ternyata dia juga nggak bisa hadapi ini. Pasien itunya sendiri. Iya, jadi susah sih emang harus harus yang belajar lah. Iya, harus belajar, benar harus belajar. Jadi saya kalau ketemu orang lebih tua lebih baik bahasa Indonesia aja. Karena kalau bahasa Jawa takutnya nggak sopan kan bahasa Jawa yang saya karena sehari-hari. Jadi kalau bahasa Jawa sehari-hari sama teman-teman. Karena kan sekolah di Jogja juga kan, jadi bahasa Jawanya lancar banget. Cuman kalau yang halus, susah banget. Mulai bercita-cita menjadi pesepak bola profesional waktu kapan? Kalau yang profesional ya mungkin dari SD udah pengen jadi pemain bola. Iya, udah emang jadi pemain bola. Udah dari kecil tuh emang bola aja di otaknya. Pengen kayak siapa dulu? Dulu ya Cristiano Ronaldo. Ronaldo yang berbeda nih. Kalau saya idola Cristiano Ronaldo ya. Namanya Ronaldo jadi bisa pas nih. Debat gak sama bapak? Enggak, kamu itu Ronaldo selalu. Iya, Ronaldo Arnan. Kamu nih Ronaldo Arnan, bukan Cristiano. Aku Cristiano. Saya Cristiano selalu. Tapi terus papa kan tunjukin kayak kamu lihatlah video Arnan dulu. Aku bilang coba kasih tunjuk sini. Waktu saya lihat bagus juga. Gila juga ternyata waktu itu saya bilang oke, makanya namanya Ronaldo gara-gara ini. Oke, saya setuju juga. Oke. Pada masanya Bapak ya. Tapi sorry, kalau di SD kan Jogja di SD di Bantul atau di Jogja kota? Jogja. Di SD kota apa? Namanya Kota Gede 1. Oh, di Kota Gede ya? Di Kota Gede. Iya, di Kota Gede. Iya. Nah, di situ tuh kan rata-rata penduduk asli, penduduk sekitar. Bener. Nah, Ronaldo dengan mix Liberia dan Jawa ini masuk itu bingung nggak? Maksudnya mungkin Ronaldo merasa biasa aja, teman-teman itu merasa bingung nggak? Teman-teman merasa bingung pastilah kayak nomor satu pasti kalau jalan pasti diliatin. Pasti. Karena kecil kan, anak-anak kecil. Terus kayak paling beda kan maksudnya kayak dari segi warna kulit, rambut, memang udah beda kan dari yang lain. Jadi emang udah jadi sorotan gitu kayak pasti dilihat, pasti diomongin. Jadi emang udah akhirnya pertama dulu biasa aja mungkin kan ya waktu kecil biasa bercandaan anak kecil. Dulu sempet kayak waktu bahkan di SSB dulu. Saya ada sempet dulu kayak nggak mau latihan lagi karena diejek kayak ya beda warna kulit, beda rambut ya kayak gitu-gitu. Terus-terusan jadi akhirnya kan kayak sempet saya latihan, besoknya mau latihan lagi nggak mau, saya nangis ke mama. Terus mama bilang kayak kenapa ini di sana ada yang ngejek gini. Akhirnya mama ya udah nggak apa-apa gini. Akhirnya ngomong ke pelatihnya kalau nggak salah, akhirnya pelatihnya ngasih tahu pemainnya. Besoknya udah nggak ada yang ngejek lagi. Di umur berapa bisa berdamai sama gitu-gitu?
SD sih kelas 2 ya itu kelas 2 kelas 3 itu udah mulai berdamai sih. Berarti SMP masih di Jogja kan? SMP masih di Jogja. Itu udah have fun lah ya, udah anak muda Jogja lah ya. Iya ya udah aman. Enggak pernah kelitih kan tapi? Apa sih ada pertanyaan tiba-tiba enggak pernah kelitih. Ini sport. Itu Jogja banget kayaknya. Siapa tahu kan kenakalan remaja kita enggak tahu dulu. Orang iseng-iseng gitu. Siapa tahu. Terlalu jumping. Orang dari sekolah sepak bola. Enggak. Iya maksudnya kan waktu SD itu mungkin masih bisa sama teman-teman, teman-teman masih memandang beda. Waktu SMP udah gaul banget nih. Udah apa ya nongkrong bareng, udah keluar bareng gitu-gitu ya. Di Jogja sudah nonton kayak PSM, PSS atau Persiba Bantul nggak? Dulu sering nonton PSM Jogja dulu sering. Terus PSS juga sih karena supporternya kan seru juga dulu kan. BCS dulu, jadi sering nonton juga. PSM, PSS sih paling sering dulu. Persiba Bantul waktu papa main di sana aja waktu kecil. Cuman waktu yang SMP SD itu seringnya PSS atau PSIM. Seringnya. Kalau PSM dekat ya. Lebih dekat. Kadang kan dulu mainnya di Sultan Agung seringnya. Waktu itu kadang ya waktu zaman itu. Seringnya di Sultan Agung jadi dekat banget. Akhirnya dari Jogja pindah. Ya, saya sampai kelas 2 SMP di Jogja terus kelas 3 tuh pindah ke Bandung. Itu gimana awalnya bisa ikut ke Persib? Ke Persib itu jadi dulu saya ikut salah satu sekolah bola di Jogja, SSB Persiba. Kita main turnamen di Lembang kalau nggak salah waktu itu. Di Lembang ya turnamen memang banyak dari tim SSB dari luar kota. Terus Akademi Persib Cimahi itu APC itu ikut di situ waktu itu. Pelatihnya Coach Sandy waktu itu. Ya, saya main lawan mereka. Coach Sandy-nya langsung setelah main nge-approach ke waktu itu papa pelatih saya. Waktu itu papa udah jadi pelatih di SSB saya waktu itu. Jadi langsung ngomong ke papa saya kayak, ini Ronaldo coba ajak ke Akademi Persib biar bisa lebih berkembang dan lain-lain karena potensinya dan lain-lain lah waktu itu. Jadi papa waktu itu oke makasih tawarannya bla bla bla. Waktu pulang akhirnya mikir lah, ngobrol sama mama juga, akhirnya oke lah kita terima tawarannya ke Bandung. Waktu itu kita dari Jogja tuh berenam. Salah satunya kakak saya juga main bola kan, main bola waktu itu. Jadi kita berenam ke Bandung ikut Akademi Persib Cimahi waktu itu. Nah, tapi dari 6 itu waktu itu yang ikut Elite Pro-nya kebetulan cuma saya waktu itu karena dari Coach Sandy sama Afirmannya langsung rekomendasi, saya ikut latihan waktu itu, akhirnya ikut Elite Pro Persib. Berarti EPA-nya Persib ya? EPA-nya Persib. Ntar lu itu kelas berapa berarti ya? Salah kelas 3 SMP. 3 SMP ya? Kelas 3 SMP saya waktu itu. Karena ini aku tuh ada jadwal di Lodaya main bola, anak-anak wartawan peliput ya, Pres FC itu jam 8 sampai jam 10, gue ingat selalu jadwalnya tuh. Nah jam 10 sampai jam 12-nya tuh aku sering lihat Ronaldo yang bagian panas-panasannya tuh mereka tuh. Kata gue siapa nih anak EPA tapi gimbal kan gondrong. Emang sekolahnya bagaimana, gue mikir kan boleh gondrong ya. Nah itu ternyata anaknya Roberto katanya. Oh itu Ronaldo. Dulu main sayap ya berarti. Iya kan ya. Dari dulu winger sih seringnya. Kita tuh sering latihan hari yang sama tahu. Ini orang cek mana main sama. Dia wilayah Jawa Barat mah. Setelah aku tuh kalian tuh Iya, kalian kita tuker tuh kalau lagi pengen teduh tuh. Jadi kita main jam 10, kalian jam 8 gitu. Valeron kan? Valeron, zamannya Valeron benar. Si Kakang, Robi Darwis. Anda tinggal di mana sih orang ini? Lah kan main bola kan di Bandung di Deddy Kusnandar begitu. Itu kan kuliah, di tengah. Itu kuliah kan Deddy Kusnandar. Aku waktu masih kuliah. Yang ini masih kuliah enggak? Kan udah kerja kan. Udah, wartawan peliput Persib itu. Dia kuliah lama soalnya mohon maaf. Kuliah Deddy Kusnandar dari kecil sampai udah main di Persib dia masih kuliah. Sekarang gua nonton Ronaldo dari kecil. Sampai udah SEA Games. Iya dulu ya Valeron yang gitu-gitu kan. Iya, saya ikut Elite Pro U16 ya. Oh, Valeron itu satu angkatan. Satu angkatan di Elite Pro waktu itu. Ya. U16. Tinggal berarti di Cimahi dia. Saya di Cimahinya karena saya awalnya Akademi Persib Cimahi, terus yang teman-teman dari Jogja juga di sana, jadi saya netapnya di Cimahi. Sekolahnya di Cimahi sekolahnya di Cimahi ya. Benar. Struggling nggak maksudnya perbedaan dari Jogja tiba-tiba sendirian kan hitungannya di Bandung tuh, tinggal di Bandung usia muda lagi. Teman-teman harus baru lagi dilihat lagi. Itu juga mengalami juga. Tapi karena udah dewasa mungkin pemikirannya lebih beda lah juga kan, jadi nggak frontal ya, tapi
mungkin jadi sorotan aja sih seringnya. Kalau jalan pasti diliatin karena beda aja, karena berbeda kayak dari. Saya dulu begitu di Jogja tuh. Diliatin aja. Sampai kadang-kadang yang lihat cewek kan, kita naksir. Dulu kalau duduk di Indomaret misalnya kan, minum kopi atau apa gitu, ada cewek lewat terus liatin gitu kan. Ngerasa keren dikit lah dia gitu. Fix naksir. Lacak. Ternyata lacak sampai konfirmasi ternyata takut. Ternyata dia lewat memang dia lihat diakuin tapi dia takut. Bener. Aku penasaran Dok, itu di sekolah rambut nggak apa-apa gondrong ya Dok? Iya, jadi dulu sebenarnya tuh kebetulan saya sekolah di negeri juga dulu. Oke. Negeri kan lebih ketat Ya. kan. Jadi dulu tuh nggak tahu ya, ini waktu kecil saya kalau dipotong tuh sakit dulu. Saya baru mau ngomong. Ini alasan beberapa teman-teman gondrong saya di SMA. Beneran. Jangan Pak Guru, saya dipotong teman. Itu bohong apa enggak? Akhirnya kerjasama dengan orang tua. Ya, setahu saya teman-teman saya ini bohong. Tapi mereka orang tuanya solid. Jadi alasan orang tua. Jadi kalau orang tua dipanggil apa itu betul. Iya betul. Yang ini nggak tahu. Ini beneran enggak? Nah, waktu itu sakit katanya. Terus kayak waktu itu saya juga belum ada keinginan juga mau potong rambut kan. Dulu rambut saya ini kan kepotong samping. Dulu nggak kayak full aja dulu. Terus saya sewaktu itu coba potong. Nggak tahu kebetulan emang sakit Bang waktu itu. Saya nggak tahu emang waktunya sakit atau karena rambut, tapi emang sakit. Serius ini. Nggak karena kulit kepala kena silet gitu. Enggak. Sakit yang demam, yang flu gitu-gitu. Pusing, meriang. Bener-bener sakit. Makanya waktu itu saya kayaknya bener ini. Jadi mulai itu saya nggak pernah mau potong. Terus nggak tahu mama saya terus kayak ngomong, mungkin kamu nih potong kalau bener-bener keinginanmu sendiri. Oke, ya. Akhirnya waktu udah masuk profesional main bola, yang mulai kayak lebih dirapiin kan. Jadi saya beraniin lagi lah potong. Aman aja sih ternyata kebetulan. Jadi saya nggak tahu yang dulu itu beneran itu mitos atau saya nggak makanya sugesti diri. Nah waktu itu aman ternyata. Soalnya waktu di Bandung aku lihat, wah gondrong sendiri. Emang ini boleh ya masuk sekolah aku? Tapi guru-guru terima dikasih alasan kalau sakit. Ya at the end kayak diterima sih karena mama sama papa yang ngobrol. Saya nggak tahu juga waktu itu kan SD, jadi saya tahu boleh aja sekolah. Tapi dulu kayak jadi dulu saya gondrongnya kelepas kan, dikucir ketat lah intinya. Jadi gimbalnya nggak kelihatan gini. Dikucir sampai waktu SMP baru boleh kayak lebih bebas. Tapi nggak dipirangin. Enggak dong. Udah tak. Kok seenaknya gitu. Sekalian banget lu. Ngomong sekalian dah. Apa yang didapat selama akhirnya berani ke Bandung untuk mengembara sendirian? Ya waktu itu ya puji Tuhan waktu mama sama papa pertama juga support. Akhirnya waktu saya kesana ya yang abang bilang berbeda pasti berbeda lah ya. Culture baru beda waktu itu. Di sana sepak bola juga di Jawa Barat juga lebih apa ya? Persaingannya lebih ketat juga di sana, jadi memicu saya untuk lebih kerja keras lagi, lebih mau latihan. Karena emang dari kecil dulu sama papa emang kayak latihan tambahan tuh udah sering, ya udah sering banget sama papa. Jadi kayak SSB cuma latihan seminggu 3 kali, saya pasti latihan lagi sama papa. Jadi emang waktu di Bandung ke bawah lah kayak gitu, saya sering nambah dan lain-lain. Akhirnya masuklah ke Elite Pro-nya, waktu ke Elite Pro ya puji Tuhan. Saya cuma 1 musim di situ. Oke. Ya cuma 1 musim Elite Pro waktu itu. Karena kebetulan musim depannya Covid kan waktu itu. Oh benar. Ya karena Covid. Padahal itu udah persiapan yang U18. Iya benar. Mau waktu itu yang U16 tuh belum ada kontrak. Jadi waktu U18 baru mau ada kontrak waktu itu. Iya mau di kontrak panjang tuh. Kontrak panjang karena anak muda yang jago-jago. karena buat ke seniornya juga kan. Covid lah kebetulan. Balik saya ke Jogja. Waktu balik ke Jogja Covid makin lagi parah-parahnya, nggak bisa balik lagi ke Bandung. Udah tuh stay di Jogja akhirnya lumayan lama sih, berbulan-bulan. Saya ikut latihan, kebetulan papa sekarang punya akademi kan di Jogja. Saya latihan sama akademi papa, waktu latihan sama akademi papa. Nggak lama ada pertama kali dipanggil timnas U16 waktu itu akhirnya. Coach Bima, zamannya Coach Bima. Dapat seleksian ya. Ya, akhirnya kepanggil karena padahal udah lama sih yang rombongannya Marcelino, Valeron tuh udah ikut turnamen AFF dan lain-lain. Saya waktu itu belum dapat kesempatan. Setelah itu dapat lah waktu itu untuk persiapan Piala Asia yang U17 kalau nggak salah waktu itu. Nah, tapi dibatalin lagi karena Covid, diundur lagi lah. Dari situ nggak tahu Madura akhirnya. Madura United malah ambil. Ya nge-approach waktu itu zamannya Pak Haruna. Itu masih EPA juga berarti ya?
Apa udah senior? Nah waktu itu Barunanya waktu itu langsung approach ke agen saya Om Julius itu. Om kayak Julius, kalau Madura memang lagi mau cari pemain muda, mau ngorbitin pemain muda dan lain-lain. Jadi Baruna juga konsultasi ke Coach Bima waktu itu gimana Ronaldo perkembangan di U16 dan Coach Bima kasih kayak saran. Boleh. Saya yakin Ronaldo bisa lah kalau untuk berarti bersaing. Senior ya langsung ya? Waktu itu saya masih 16 ya, masih dan 16 tahun juga kan? Ya, waktu itu. Gila, langsung kontak tapi waktu mau tanda tangan dibilang gini kayak nanti kalau misalnya kamu nggak main di senior, nanti kamu ikut bantu Elite Pro-nya ya. Joker ya? Ya, Jokernya bisa Joker U16 terus bisa U18, U20. Kamu masih bisa ikut tiga-tiganya. Saya bilang, "Oke, siap." Waktu itu saya siap-siap. Tapi puji Tuhannya waktu itu sama Coach RD malah dibawa ke seniornya terus sampai nggak ikut Elite Pro akhirnya. Bagian dari skuadnya intinya ya. Tapi ketika dapat tawaran itu konsultasi sama papa nggak? Iya. Apa kata papa? Kalau papa sama Om Julius kan kebetulan kakak adik kan. Iya. Senang banget. Yang panik itu mama. Karena mama langsung lihat kan waktu itu kayak kamu beneran ikut senior ini. Waktu itu kan Madura Bang zamannya ya Jaja ya. Hugo Gomez. Ya, Hugo Gomez. Jaja, Mas Farudin, Jamet. Slamet. Slamet menurut saya kebetulan dulu main sama papa di Persiba Bantul. Sekarang beda anaknya. Sama saya. Nah, dia yang itu dia yang kalau aku kan bilang tadi aku cuma nonton. Selamat mah main bawa bapaknya main sama anaknya. Tapi ada Deddy Kusnandar ada di situ ini Bang. Umur berapa sih? Iya. Itu ngeri tuh skuad. Iya, lagi bagus-bagusnya. Skuad itu. Madura waktu itu ya. Ya, benar. AC Berlian, Yes. Beto Gonçalves. Peter Zulfiandi. Saya udah nggak ada ya. Ini kan yang tahun ini Maduranya 2021. 20 setelah ya, COVID itu. Iya. Atau 2020 ya 2021 yang COVID, ya. Betul, Jadi waktu saya main debut itu yang nggak ada supporter yang harus swab setiap pertandingannya waktu itu, vaksin dan lain-lain. Bubble ya. Sistem bubble benar. Ambil posisi apa di senior dapatnya? Saya awal ke winger. Sayap kiri ya. Ya, sayap kiri. Posisi asli. Sayap kiri. Posisi Tapi asli. sama Coach RD malah kadang dijadiin di striker tengah. Nomor 10, iya. Enggak di nomor 9 bahkan 9. iya kadang. Oh, padahal penuh jadi. Waktu itu Beto sama strikernya Rafael asingnya. Iya. Rafael Silva ada. Waktu itu debut yang karena ketinggalan ya. Apa? Waktu dikasih debut. Waktu dikasih debut itu jadi ceritanya yang ini debut yang Piala Madura, Menpora atau yang di Madura? Yang di Madura karena sempat ikut Piala Menpora dulu kan. Oke. Piala Menpora baru Liga yang preseasonnya kayak Piala Presiden tapi itu waktu itu Piala Menpora. Jadi Kalau yang profesionalnya yang profesional Liga itu jadi malah sebenarnya saya hampir nggak main karena waktu itu ada panggilan TC U19 pertama kali sama Coach Shin. Tapi dari Maduranya Coach RD waktu itu kebetulan dari latihan dari uji coba sebelumnya memang kebetulan saya sudah masuk di skemanya jadi nggak diizinin waktu itu. Kasih dulu buat debut dulu Ronaldo. Karena waktu itu seleksinya sama coach yang cuma seminggu gitu loh. Karena baru yang 19 benar-benar yang baru ini masih murni baru. Seminggu jadi ada gelombang 1, gelombang 2, Jadi coach Edi minta coba Ronaldo dikasih di gelombang kedua aja nanti. Akhirnya waktu itu debut dulu sama Madura ya. Waktu itu langsung pujudan starter juga waktu itu main. Coach Shin itu mantau Ronaldo kuatnya dari mana berarti? Apa udah ada database yang U16 di masa itu? Iya, pastinya nama-namanya dari U16 udah masuk. Kan habis itu baru beliau seleksi. Nah, kebetulan sebelum seleksi saya puji Tuhan udah debut dulu, makin Coach Shin makin yakin, udah lihat dulu kan. Jadi waktu di 19 ya cukup pede waktu seleksi jadi puji Tuhan sama Coach Shin akhirnya. Karena secara jalur karir kayak terlalu mudah gitu. Tahu kalau dari APC ya, anak-anak APC kan si Beckham berarti masih udah ada di situ ya dulu ya. Si Beckham tapi di bawah ya berarti masih Beckham, junior banget. Iya. Tapi enggak bareng. Tiba-tiba Covid, tiba-tiba langsung kepanggil. Kayak langsung di atas gitu. Iya. Pantauannya. Habis itu udah jadi langganannya Coach Shin habis itu. Iya, dari setelah U19. Yang ke Turki juga ya? Iya. Ikut ya. Ke Turki. Pertama kali TC di luar negeri sama Coach Shin ya ke Turki. Turki itu. Ya, U19. Iya, Barnabas Sobor kan? Yang itu kan?
Itu Barnabas Sober tuh yang nextnya lagi. Yang Turki sebelum ya, yang awal ya. Iya. Mereka ada 2 match apa 1 match. Apa? Di Turki? Iya. Ada 3 match kita uji coba di sana ya. Di sana uji coba 3 kali. Kita beli hak siar itu. Itu yang yang itu. Iya, yang kita komentatornya. Kita udah nonton Ronaldo berarti dari set timnas awal. Iya. Itu kan kita orang berebut hak siar kita. Gila. Gimana akhirnya langsung secepat itu, Dok? Iya, puji Tuhan waktu itu karena jadi waktu setelah saya debut di Madura. Liga di Madura, mainlah sama Madura, terus akhirnya TC 19 itu. Nah, setelah TC itu sama coachin jadi sering dibawa ke U23. Jadi saya malah jarang di Madura. Lebih sering TC daripada di tim. Karena waktu itu semua tingkatan karena waktu itu persiapan Piala Dunia, terus U23 ada event. Itu kayak senior kadang ada FIFA Matchday sempat ikut jadi. Iya, jadi benar-benar jarang di klub. Kayak Donitri di Persija waktu itu. Waktu itu benar-benar jarang. Terus, ya, sampai waktu itu pelatihnya udah ganti ke Fabio Lefundes waktu itu, sekarang pelatihnya Borneo. Betul. Sampai dia kayak ya sempat bersih tegang kayak Ronaldo ini pemain mana sebenarnya. Karena benar-benar nggak pernah di tim, gimana saya mau pakai dia waktu itu. Jadi saya cuma latihan 2 hari 3 hari pindah lagi ke TC ya. TC pun kalau sama coachin sebulan 2 bulan, jadi kan ninggalin lama lagi. Dan Madura tipikal tim yang selalu ngelepas, selalu izin, nggak pernah nahan gitu ya. Dan mungkin ada pemain lain yang bisa gantiin posisi saya juga kan waktu itu. Jadi sama Madura dilepas diizinin terus kalau TC. Lebih sering sama timnas ya berarti ya? Iya dulu. Di musim pertama saya lebih sering sama timnas daripada. Ya karena timnas itu agendanya tuh kan sampai terakhir ini. Baru tahun kemarin, habis itu baru kita libur nih. Iya bener. Satu tarikan napas panjang, terus sekarang orang udah nggak ngomongin timnas, udah habis, udah nggak ada event. Karena kan betul-betul ini habis 16, 19, 23 SEA Games balik lagi apa? Betul, SEA Games. Piala Dunia nggak taji. 17 naik. Iya benar. Piala Dunia nggak jadi itu kan TC-nya memang disiapin sama coachin sangat panjang banget, jadi emang sering sekali TC waktu itu. Habis itu U23 yang Asia. Iya, terus tuh sama senior lagi kerja keras juga. Ada FF di tengah, anak muda yang turun. Baru ini selesai baru ini sekarang kosong nih. Untung Madura ada Malik Rizaldi waktu itu. Kalau enggak Ronaldo disalahin. Gila. Iya waktu itu. Musim keduanya ada Malik. Tapi nyaman dengan pola kayak begitu waktu itu. Waktu itu awal-awal sih nyaman, tapi lama-kelamaan saya juga mau main di liga juga waktu itu kan. Karena TC sama coachin bersyukur banget karena emang dapat ilmu banyak, sama dia latihan sangat baik. Cuman kan saya juga ingin main juga kan di klub waktu itu kan. Tapi ya saya terima aja karena dari tim juga ngizinin ya, jadi saya ikutin aja waktu itu. Jadi saya ikut TC coachin. Waktu akhirnya saya sempat nggak dipanggil akhirnya. Yang senior, waktu senior AFF saya nggak dipanggil. Akhirnya saya bisa main di Liga Madura di Liga 1 waktu itu. Nah puji Tuhan waktu main, nah itu baru sama pelatih bisa dapat kepercayaan pelatih waktu itu. Waktu saya balik pun saya nggak main, jadi ada momen kita waktu itu lawan Bali United. Jadi saya udah nggak, pelatihnya udah sampai nggak kasih saya starter waktu itu, udah cadangan aja. Tiba-tiba hari hanya ada yang sakit, winger. Saya lupa waktu itu Malik atau Rival di Bowo waktu itu kalau nggak salah. Dia sakit antara diare atau apa. Saya waktu makan siang ditelepon, Ronaldo sini ke ruang makan sama Coach Fabio. Saya ke sana, hari ini kamu main ya. Karena ini winger kita nggak ada yang sakit, ada yang cedera, jadi kamu yang main. Saya bilang oke, saya siap coach. Puji Tuhan waktu pertandingan itu malah saya cetak gol waktu itu. Puji Tuhan, walaupun kalah waktu itu 2-1 kalau nggak salah. Waktu dari pertandingan itu Coach Fabio mungkin langsung lihat potensi saya. Dari pertandingan saya langsung puji Tuhan dimainin starter terus ya, puji Tuhan. Sebelum akhirnya berangkat ke Turki. Jadi itu saya musim keduanya kan cuma setengah musim. Pertengahan musim baru berangkat ke Turki. Jadi puji Tuhan sebelum saya ke Turki saya udah bawa bekal lumayan di liga ya. Ya di liga saya confident dan lain-lain. Jadi waktu ke sana persiapan Piala Dunia tuh ya. U20 ya. Iya banyak waktu akhirnya kan waktu batal tuh waktu saya pas di Turki sih. Akhirnya di cancel itu yang Piala Dunia. Iya benar. Angkatannya gila, Ronaldo di angkatan emas yang itu ya. Tapi ya itu generasi itu pada akhirnya lebih banyak di timnas daripada di. Iya waktu itu. Kalau sekarang kayak si Iqbal Barito, Iqbal Guijang. Ya, itu juga banyakan di timnas tuh Iqbal tuh. Tapi Iqbal kan satu timnas, kalau ini dia dari atas ke bawah. Iqbal kan ikut dari bawah di 16, abis itu naik ke 19. Kalau Ronaldo
terlanjur ke atas, 20 sapu ke bawah, 20 sapu ke atas. Dapat dia semua. Dapat semua. Karena di 20. Itu jadi. Pernah yang SEA Games itu juga ya, yang SEA Games 2022 kalau nggak salah. Yang perunggu waktu itu. Iya, yang perunggu. Ya. Yang ribut, Rahmat Irianto ribut. Iya, yang kan? kartu merah 3 pemain waktu itu. Iya. Waktu itu jadi SEA Games-nya saya jujur Bang waktu itu nggak nyangka sih bisa masuk skuadnya waktu itu. Karena kan maksudnya itu kita pakai kuota senior, terus saya masih 17 tahun, 18 tahun waktu itu, masih ada banyak pilihan pemain lain waktu itu. Jadi waktu itu kebetulan kita TC-nya di Korea sebelum SEA Games. Bahkan sebelum TC yang U23, saya TC dulu yang 19. Waktu itu saya Marcelino, sempat ada Ferrari sama Kakang waktu itu. Jadi kita udah TC 2 bulan di Korea. Kita cuma nunggu 5 hari di sana, nunggu free sambil nunggu U23 yang datang, kita TC lagi di Korea 2 bulan. Oh, beda rombongan ya? Ya Benar. Jadi yang lain yang U19 pada pulang, saya Marcelino, Kakang sama Ferrari nunggu yang U23 datang, kita TC lagi. Lanjut. Ya, waktu itu saya ya udahlah kayak nothing tulus aja ke bawah atau enggak. Puji Tuhan malah ke bawah waktu itu yang akhirnya yang dari U20 yang ke bawah saya sama Marcelino waktu itu. Jadi ya bareng terus ya sama Marcelino waktu itu. Itu yang lawan Thailand ada Canatip itu ya? Waktu yang, itu bukan gelandangnya. Ada yang jago tuh. Aduh siapa namanya? Ya tapi ada yang bagus waktu itu ya. Waktu itu zamannya bagus. Vietnam tapi waktu yang paling bagus Vietnam. Kita kan main di kandang. Itu kan di Vietnam mainnya. Iya tuan rumahnya itu ya. Iya tuan rumahnya, kita match pertama langsung dibantai. Yang perunggu Ronaldo cetak gol, yang perebutan perunggu itu kan? Iya, yang perebutan juara 3-nya. Kebetulan Malaysia ya. Di Madura jadinya berapa tahun itu total? 1,5. 1,5 itu ya? Habis itu ya? Habis. Oke. Habis itu dilepas kan. Jadi sebenarnya kontrak saya tuh 4 tahun. 4 musim. Tapi karena ada perjanjian saya boleh main di luar negeri, dan saya sangat berterima kasih sama ya Pak Aksanul, Bang Umar dari pengurus Madura United. Mereka sangat support kalau ada tawaran dari luar negeri. Ya waktu itu tawaran dari Turki, jadi mereka lepas akhirnya. Oh itu Turki dulu ya? Ya saya ke Turki dulu. Sebelum yang Muangtong itu ya? Saya ke Turki dulu waktu itu. Itu gara-gara TC sih, gara-gara TC ikut sini. Coba. Gimana awalnya? Jadi bahkan ya waktu yang TC ini TC pertama kali saya ke Turki. Yang aslinya Bang, waktu itu saya nggak mau berangkat. Karena saya pengen main di Liga waktu itu. Plus ada roommate saya, namanya Marcelino, waktu itu ditahan sama Persebaya. Jadi saya kayak ngerasa kita telepon kayak ya udahlah saya nggak berangkat juga lah saya gitu, saya mau main di Liga aja waktu itu. Tapi Madura ngelepas, ya udah saya berangkat akhirnya. Saya berangkat malah ada itu kejadian tuh. Jadi waktu kalau TC sama Coachin kan 1-2 minggu pertama full fisik latihan sama Coachin yang berat. Waktu itu akhirnya uji coba. Kita ada 3 uji coba kan Bang. Pertama lawan Antalyaspor U20-nya, Alanya Sport itu tim Liga 1 juga, sama ada satu tim dari Afrika gitu deh. Kayaknya salah satu timnas mereka tapi pakai nama tim lain gitu. Dari Kenya kalau nggak salah. Jadi kita ada 3 uji coba. Uji coba pertama lawan Antalyaspor itu. Kita menang 3-1 waktu itu. Puji Tuhan waktu itu saya cetak 2 gol emang. Nah, setelah main, besoknya yang tim senior main lawan Antalyaspor juga. Waktu saya ke stadion ada salah satu direktur tekniknya dari Antalyaspor datengin saya waktu itu, kayak nanya, kamu nggak main di luar negeri gini. Saya bilang, oh ya mau, karena itu juga keinginan saya untuk bermain di luar negeri kan waktu itu. Akhirnya oke lah, dia minta nomor saya. Salahnya saya waktu itu ngasih nomornya, kalau kita ngasih nomor HP ke HP luar Indonesia harusnya pakai +62 kan. Saya waktu itu nulisnya 08 gitu. Saya tunggu kan, waktu saya udah kasih, saya tunggu seminggu dong, kok nggak ada chat apa-apa ini kok. Nggak lama ada agensi yang datang ke saya waktu itu dari Turki. Waktu saya masih di Turki, waktu kita di hotel didatengin kayak kemarin dari direktur tekniknya udah hubungi kamu tapi nggak bisa karena nomornya kayaknya salah deh. Ternyata saya pikir-pikir lagi kayak saya yang salah kasih, bukan +62 tapi malah kosong waktu itu. Ini udah. Saya ngobrol sama agensi yang di Turki, saya kasih nomornya paman saya itu waktu itu, om saya. Akhirnya mereka yang komunikasi. Waktu itu harus ke luar negeri kalau bisa 18 tahun. Tunggu 18 tahun. Jadi waktu itu saya masih 17 sekian bulan lah ya. Ya waktu 17 sekian masih di Madura. Jadi ya udah saya nunggu, mereka nunggu sambil lihat perkembangan saya waktu itu. Kebetulan waktu 18 tahun, benar 18 tahun setelah yang saya bilang tuh terakhir sebelum saya ke Turki saya dapat menit bermain lumayan di Madura. Ternyata mereka pantau juga. Akhirnya mereka calling lagi, Ronaldo 18 tahun gimana, masih mau nggak main di luar negeri. Waktu itu saya langsung mau akhirnya. Akhirnya ke sana.
ke Bodrum. Dia memang sengaja untuk U20-nya atau seniornya? Jadi ini yang pertama yang kan Antalyaspor. Nah, mereka punya kayak adik gimana ya? Feedernya klub, ya. Klub affiliate-nya lah di Liga 2. Bodrum Sport itu daripada mereka masukin di Antalyaspor, mending di Bodrum Sportnya Liga 2 tapi di senior timnya. Waktu itu saya mau juga. Waktu itu Bodrum itu juga klasmennya bagus. Emang mau posisi mau naik ke atas juga kan waktu itu. Jadi saya langsung mau, akhirnya ditaruh di Bodrum Sport itu. Debut itu, nggak? Sempat. Nah itu Bang yang saya agak sedih. Sebelum debut saya ada yang cedera itu Bang, yang akhirnya ACL pertama itu. Oh, ACL pertama kali itu di Turki ya? Tapi kenanya waktu persiapan SEA Games. Oh, SEA Games yang kedua berarti. SEA Games yang kedua yang emas ya. Itu Amin 5 saya uji coba kena ACL waktu itu. Oh, Ronaldo tuh harusnya ikut main di tim yang medali emas SEA Games. Ya. Masuk tim itu squad. Ya. Harusnya ikut itu waktu itu. Jadi jadi waktu saya ke Bodrum, kalau Abang dengar waktu itu ada gempa Turki yang besar. Nah, itu saya waktu di Turki waktu itu. Saya lagi di Turki jadi liga tuh di stop di sana 1 bulan. Akhirnya ada TC U20 kalau nggak salah, persiapan Piala Asia. Saya balik dulu, diizinin sama mereka, saya main Piala Asia. Setelah Piala Asia saya balik lagi ke Turki. Jadi tapi saya waktu di Turki belum dapat debut seniornya, saya sempat main di U20-nya dulu. Karena waktu itu mereka ada liga U20-nya ya kayak Elite Pro-nya kita bilang. Mau degradasi timnya waktu itu. Jadi kalau di sana itu mau tim Liga 2, kalau misalnya Elite Pro-nya bagus ya bisa di Liga 1 gitu. Gak harus ngikutin sesuai timnya gitu loh. Nah, jadi waktu itu mau degradasi. Nah, semua dari pemain dari seniornya yang U20 yang ada di senior tim Bodrum Sport suruh ikut main ke U20-nya dulu buat bantuin mereka agar nggak degradasi kan. Salah satunya saya main. Waktu itu saya main 2 match. Waktu itu 2 match, setelah 2 match saya balik lagi ke senior. Tapi selama saya ikut U20 saya tetap latihan di senior. Jadi waktu hari H main saya ikut main kayak jokernya di ya gitu ya, aja. Waktu itu akhirnya setelah U20 selesai, saya langsung masuk skuadnya yang senior. Saya sempat di bench tuh. 1 match saya masuk squad matchnya yang tim seniornya. Tapi waktu itu belum dapat debut, saya masuk squad. Pas balik gak lama SEA Games telepon persiapan TC SEA Games. Akhirnya dari klub juga kayak ya udah kalau timnas mau dan lain-lain kita izinin. Akhirnya saya nggak ikut di liganya lagi, saya ikutlah TC berangkat. Nah waktu TC jadi kena ACL itu. Berapa lama tuh ACL-nya? Setahun harusnya ya. Jadi yang operasi pertama itu saya mau bilang gimana, tapi ada agak kurang baik dan lain-lain. Jadi agak lama Bang yang pertama. Saya 1 tahun lebih baru bisa main bola lagi waktu itu. Jadi berarti yang Turki setelah itu udah selesai tuh cerita dengan Turki setelah yang ACL ini. Tapi saya masih balik ke Turki lagi. Jadi saya kena di Indonesia. Waktu persiapan SEA Games saya operasi di Indonesia. Setelah 3 bulan 4 bulan kalau nggak salah saya balik lagi ke Turki. Saya lanjut rehab di sana. Tim provide semua, tim masih yakin kalau saya bisa main. Tapi setelah 8 bulan, jadi saya udah tes otot semua udah baik Bang, udah bagus. Tapi ada ada kayak kurang nyaman di lutut, emang mungkin operasinya yang kurang baik atau gimana. Jadi emang sakit terus, akhirnya nggak bisa main. Akhirnya mereka kebetulan naik ke Liga 1. Akhirnya kayak rombak tim dong, mereka naik ke Liga 1. Terus mereka tahu kondisi lutut saya gimana waktu itu. Jadi mereka ngomong ke agen saya kalau ya mungkin Ronaldo memang susah kalau kita di Liga 1. Akhirnya baru saya setelah dari Turki saya ke Thailand waktu itu akhirnya. Tapi kondisinya berarti belum fit dong. Ya waktu itu kan akhirnya liga selesai, ada libur lagi, ada masa rehab lagi, makin enak. Tapi belum yang fit 100% waktu itu. Akhirnya saya main di Thailand. Saya lebih milih Thailand karena saya masih mau bro, tapi masih mau di Asia aja biar saya bisa dapat menit bermain banyak, biar saya bisa main keluar lagi, main ke Eropa lagi kan niatnya. Jadi waktu saya ke Thailand, tapi kena lagi waktu di Thailand akhirnya. Muangtong itu? Ya, waktu di Muangtong saya di Muangtong dapat match tapi nggak terlalu banyak. Akhirnya saya di loan ke tim Liga 2-nya sama Sarakam. Untuk biar dapat menit bermain lebih banyak agar musim depannya balik ke Muangtong lagi bisa main lagi lah. Waktu ke Sarakam hari kedua latihan kena lagi. Ya. Posisi kaki yang sama? Posisi kaki yang sama kebetulan. Di bekasnya berarti ya. Di bekasnya waktu itu saya langsung kayak wah waktu kena ya. Jujur ya sedih waktu itu, tapi kayak kata mama, kata papa ya untung puji Tuhan mama sama papa selalu support kayak
ya udahlah percaya Tuhan, mungkin kakimu mau dibenerin lagi karena yang operasi pertama mungkin belum sempurna kurang lagi. sempurna, jadi mau disempurnain lagi. Akhirnya saya operasi di Thailand. Berarti naik operasi yang kedua nih. Naik operasi yang kedua. Di kaki ACL yang sama di ya. kaki ACL yang sama waktu itu. Naik operasi, akhirnya rehab di Thailand, bla bla bla. Jadi saya total berapa lama tuh yang kedua ini? Yang kedua ini saya total 7 bulan 8 bulan. Lebih cepat ya? Ya lebih cepat. Recovery lebih baik, kaki lebih enak, lebih baik, lebih bisa terus. Jadi saya waktu itu off-road udah 3 tahun kan di luar negeri waktu itu. Terus saya akhirnya waktu operasi kedua karena udah ACL 2 kali, susah untuk, karena kita posisi sehat aja bersaing di luar negeri butuh ekstra kan. Jadi saya pikir waktu itu ngobrol sama agen dan lain-lain kayak ya udah kalau kita ke Indonesia dulu untuk 1-2 musim aja balikin fitness kamu lagi, nanti keluar lagi, karena saya masih benar-benar masih mau main di luar waktu itu. Jadi keputusan waktu ke Indonesia itu juga cukup berat, waktu akhirnya saya pilih ke Semen Padang kan akhirnya sekarang. Waktu itu jadi waktu itu karena kita realistis, kamu balik ke Indonesia dulu 1-2 musim buat untuk balikin match fitness karena udah hitungannya saya udah 3 musim nggak 2-3 musim nggak ada main kompetisi nggak ada kompetisi yang benar-benar intens. Jadi mungkin untuk kamu balik ke Indonesia untuk naikin fitness, nanti kita keluar lagi. Akhirnya saya pilih ke Semen Padang waktu itu. Ada beberapa tawaran dari tim lain tapi Semen Padang yang maju karena pelatihnya langsung yang mau, dan saya mau ke Indonesia karena saya mau menit bermain. Jadi saya pilih yang langsung percaya kan. Pelatihnya waktu itu Coach Almeida, dia langsung percaya sama saya karena mungkin pernah lawan waktu itu, jadi dia tahu potensi saya dan lain-lain. Saya langsung pikir, saya ngobrol ya, akhirnya keputusannya saya balik ke Indonesia karena untuk niatnya sama papa udah ngomong 1-2 musim aja cabut lagi karena saya juga masih sangat mau main di luar. Masih sangat mau saya karena Bang saya di Turki belum debut juga kan, jadi itu yang saya sedih banget. Ada rasa penasarannya itu saya sedih banget Bang waktu itu, jadi kayak udah sampai Turki kan, maksudnya kayak udah sampai di liga ini, liga Turki kan yang mimpi saya main di Eropa, tapi karena cedera saya harus balik dulu. Jadi saya nggak mau balik dulu. Waktu balik ke Indonesia, match pertama setelah saya operasi kedua, udah rehab 7-8 bulan, match pertama nggak sampai 10 menit kaki kiri saya kena tackle dari pemain waktu itu lawan Persebaya di Bung Tomo, kena ACL lagi waktu itu. Kiri tapi ini yang beda. Kiri beda. Yang kanan udah bagus, udah tiba-tiba yang kiri kena waktu itu. Match pertama setelah 8 bulan saya stop main bola lagi di Indonesia waktu itu. Vonis harus naik operasi lagi. Ini udah jalan berapa lama? Yang ketiga ini. Yang kiri ya. Yang ketiga udah jalan 5 bulan. 4 ke 5 bulan. Berarti yang fase recovery tapi udah cukup ini ya. Udah cukup bisa lah diajak untuk recovery. Ya sekarang di lapangan masih jogging pelan-pelan sih Bang. Yang ketiga ini saya bener-bener pelan-pelan, nggak mau buru-buru, mau sampai total 100%. Jadi oke, tapi dalam keadaan kiri kayak begini kanan nggak berulah. Udah kan? puji Tuhan udah aman sih. Udah selesai sekarang ya. Udah aman sekarang karena penguatan terus kan. Penguatan terus, jadi puji Tuhan aman. Wah gila. Yang kiri ya. Itu bener-bener match pertama Bang yang lawan Persebaya setelah 8 bulan saya nggak main. Baru match pertama. Dari titik potensial ya, tapi ya namanya takdir ya. Iya, benar. Kita nggak bisa. Jalan Tuhan juga. Kecuali misalnya boleh kita kesel kalau ternyata udah dikasih kesempatan ke luar negeri, terus luar negerinya menyanyiakan. Nah itu baru. Tapi kalau cedera ya gimana lagi ya. Cedera pertamanya juga. Maksud lu udah dari titik potensial tuh udah sampai di Turki banget gitu ya, di Eropa kan titiknya. Udah di Turki. Kan maksudnya yang kita biasanya sayangkan itu adalah kalau ketika keluar habis itu homesick lah. Apalah, kalau nggak bisa beradaptasi lah balik. Nah, ini kan cedera. Padahal justru itu di Turki momen lumayan sulit sih karena saya cedera, jauh dari keluarga, sendiri, nggak ada siapa-siapa. Saya harusnya 8 bulan udah bisa latihan masih nggak bisa, sakit-sakitan, itu bener struggle. Tapi saya bener-bener masih mau di sana waktu itu. Dan tim sangat support sih waktu itu. Dia sampai terbangin saya ke kota-kota lain. Akhirnya terakhir tuh sampai ke dokter Galatasaray terakhir untuk cek kenapa kaki saya dan lain-lain. Ternyata emang ada sedikit masalah di operasinya. ACL-nya terlalu tipis dan lain-lain. Akhirnya mereka pakai suntik dan lain-lain. Akhirnya aku bisa latihan. Tapi latihan 2-3 hari sakit lagi. Kayak yang bener-bener gak nyaman kakinya waktu itu. Akhirnya ya tim Turki udah berusaha semaksimal mungkin akhirnya kan.
kebetulan mereka naik ke Liga 1-nya juga akhirnya. Otomatis mereka rombak pemain. Pemain harus yang fit ke Liga 1 kan ya. Yang fit, Setelan Liga 1 teman-teman saya yang fit aja diganti, apalagi saya yang nggak fit. Iya. Akhirnya keputusan pindah ke Thailand waktu itu akhirnya. Tapi masih ada mimpi ya untuk keluar lagi dalam 1-2 tahun ya berarti ya. Semoga. Berarti Thailand yang Muang Thong itu belum main sama sekali ya? Di Muang Thong udah saya. Udah main. Udah main. Jadi saya pindah ke Muang Thong udah lumayan fit, udah oke, udah bisa main, cuman ya ada isi aja, cuman bisa main. Saya akhirnya di Muang Thong dapat match 3 kalau nggak salah, 3 match di putaran pertama. Akhirnya waktu karena menit bermain sedikit, saya minta dipinjemin ke Indonesia. Enggak, ke Liga 2 waktu itu. Pertengahan iya. musimnya. Saya minta dipinjemin lah intinya. Akhirnya ada tim Liga 2 yang mau Masarakam, tim yang cukup oke. Saya ke sana. Baru 2 hari latihan kena. Mau berangkat away itu ceritanya juga. Mau berangkat away langsung masuk squad, tiba-tiba latihan kena. Akhirnya harus nunggu lagi, saya nunggu. Terus kayak wah udah 2 kali gini-gini. Udah 3 musim saya nggak main. Niat balik ke Indonesia cuman buat mau fitness yang saya jelasin tadi, mau. Aku penasaran ya, terlepas dari cederanya ini ya, faktor apa yang membuat seakan mudah mendapatkan klub? Itu kan sulit tuh didapat oleh anak muda Indonesia ya. Tapi untuk Ronaldo kayak gampang, dari Turki masih bisa ke Muang Thong gitu, nggak langsung Indonesia gitu. Itu apakah gara-gara agen yang mana Om sendiri atau gimana bisa dapat akses internasionalnya itu? Waktu itu ya kalau yang setelah cedera ya, yang kalau waktu di Turki kan sudah saya jelasin gara-gara dari timnas dia lihat sendiri. Kalau di Thailand waktu itu memang mungkin tim Thailand masih ngerasa ACL masih sekali kayak hal normal di bola, masih bisa kembali karena mereka lihat potensi mungkin dan lain-lain. Jadi ada salah satu agensi waktu itu ngubungin paman saya, bilang kalau ada tim Thailand mau sama saya waktu itu. Jadi waktu itu kebetulan waktu itu saya bingung mau kemana kan setelah dari Turki. Bagus nih di Asia dulu biar main lagi setelah cedera. Balik ya. Ya waktu itu jadi agensi tersebut ngubungin paman saya. Akhirnya mereka ngobrol sama tim dan puji Tuhan lancar semuanya. Dan mereka yang mau berarti mereka yang mau puji Tuhan. Jadi ada waktu itu ada 2 tim sih waktu itu dan akhirnya milih Muang Thong waktu itu. Efek dari timnas juga. Mungkin. Efek dari timnas jadi. Tapi kan banyak yang masuk timnas juga, Mat. Tapi nggak dapat Thailand juga gitu. Iya, kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu. Jangan-jangan ada tapi yang gak diyain. Kan ini diyain jadi. Saya take the opportunity ya. Itu take the opportunity ya mungkin. Dia ambil opportunity emang pengen keluar gitu-gitu. Ini bola bersambut lah gitu. Yang lain siapa tahu dapat. Sebetulnya dapat. Siapa tahu ya. Kita kurang tahu juga mungkin. Nggak nyampe ke dianya gitu atau emang nggak mau gitu. Karena usia muda pasti banyak ini pertimbangan kayak bahasa, makanan. Iya. Kalau dia kan bahasa Inggris, bahasa Jawa juga bisa. Di luar. Kan orang Jawa di mana-mana ada. Tapi ini gue penasaran juga ya. Merantau kan. Katanya Turki itu indah, Dok. Bener, Dok? Iya sih. Memang dagingnya enak ya. Enak buat makanan di sana, enak sih jujur. Emang ya? Orang-orangnya ramah, baik. Di sana saya nyaman, kotanya bagus. Saya kebetulan di Bodrum dan kebetulan nggak terlalu dingin kota saya. Karena dekat pantai. Daerah-daerah seperti Antalya, Bodrum itu daerah-daerah dekat pantai. Jadi bukan yang tengah-tengah kayak Istanbul. Ada salah satu nama Sivas itu yang benar-benar dingin, bisa minus derajatnya. Kalau di tempat saya derajatnya masih normal, 15. Tapi sejuk. Sejuk tetap dingin, cuman kayak nggak yang dingin banget, nggak yang dingin gila, nggak. Jadi enak itu ya. Iya enak, pas banget waktu di Turki sebenarnya itu enak banget, cuman penghalangnya waktu itu karena cedera aja jadi. Iya, tapi semoga cepat amin, kembali. Semoga yang terakhir. Mungkin mulai lagi di Indonesia dulu aja ya. Iya mungkin. Saya fokus musim depan sekarang nanti. Karena musim ini saya mau. Masih di Semen Padang nggak secara kontrak? Baru aja saya selesai sama mereka. Ya di pertengahan musim. Artinya berarti kalau musim baru bisa pilih tim. Pilih tim awal ya. Nanti saya serahin ke agen aja. Tapi ini udah pemulihannya karena udah belajar dari yang kaki kanan, yang kiri itu udah mulai ini lah ya. Udah mulai tahu jalur-jalur yang seharusnya. Ya, puji Tuhan. Terus ketemu saya sekarang di BSD kan di Eka Hospital. Dokternya juga bagus, Dokter Doni, Dok Bro ya. Ntar lu jersey itu ya. Iya benar. Di situ kebetulan dokternya sangat baik nanganinya, jadi saya yakin semoga bisa kembali. Bisa cepat kembali. Jauh lebih kuat semoga. Paling pedih itu apa sih penguatan ototnya ya kalau recovery itu? Paling mental juga sih Bang. Wah, iya lagi. Kayak abang yang nggak biasanya latihan di lapangan, latihan
cetak gol, seneng, happy, main pertandingan, tiba-tiba yang harus 6 bulan latihannya gitu-gitu aja. Iya. Berat juga. Jadi emang bener mental, fisik semua harus bener-bener ya. Waktu yang ketiga ini paling berat waktu itu sih. Waktu itu kaget juga kok bisa sampai 3 kali waktu itu. Bahkan saya baru sembuh jadi saya Februari itu operasi yang kedua, yang operasi ACL kedua Februari, September saya baru main lagi. Kena operasi lagi di Oktobernya. Jadi 1 tahun 2 kali waktu itu. Kaki yang beda waktu itu ya. Iya. Tapi ya memang gak banyak pemain sih kembali dengan semangat dan tenaga yang masih pulih gitu dan masih muda sih sebenarnya. Ya itu sih yang bikin saya masih semangat. Iya. Orang tua juga masih support sampai sekarang. Papa mama selalu semangatin, jadi itu yang bikin saya masih semangat. Berarti ini balik Jogja apa enggak? Enggak, saya sekarang stay di sini dulu. Stay di sini. Berarti papa mama yang bolak-balik. Ya, papa mama kadang ke sini. Waktu operasi mama di sini, stay sama saya sampai 2 bulan, balik lagi ke Jogja. Tapi kalau libur balik. Kalau libur kadang balik ke Jogja. Tapi ini secara mental gila ya. Lu SMA di Bandung, kemudian ini sekarang struggling, ibaratnya udah 3 kali cedera, struggling sendirian dalam tanda kutip. Gila. Iya sih. Ya, tapi ya nggak dilihat orang mungkin kan jadi Iya. Aku merasakan ini berat banget ini pasti nih. Gimana hari-hari adik gua kan ACL ya. Gua lihat dia tiap hari kayak udah mah ya uang keluar, latihannya berat banget, penguatan otot tuh berat banget. Bosan lagi kan interval gitu kan, lari-lari. Dan yang bikin agak sedih tuh waktu itu karena lagi puji Tuhan karir lagi kan lagi sampai sesuai mimpi main di Eropa, itu mimpi dari kecil, bisa di sana tiba-tiba harus dan turun di karena cedera jadi debut dalam keadaan muda banget. Ya waktu itu puji Tuhan dapat debut. Terus kemudian di timnas dipercaya di segala kelompok umur ya. Iya. Nah terus tiba-tiba kayak drop tiba-tiba gitu ya. Ada satu momen gitu. Iya. Tapi nggak apa-apa, kita percaya bisa kembali lagi semangat, karena potensinya tuh jauh. Usia sekarang berapa, Dok? Jauh 21 banget. Wah, masih panjang sih. Iya, masih muda banget. Pernah dapat 16 tahun gimana? Gimana sih Anda? Sini lagi 21. Aman sih, aman. Wajar lah. Oke. Sekarang kita masuk ke Ultimate Team ya. Boleh. Yang pernah main bareng sama dia? Yang pernah bermain bareng boleh. Yang pernah bermain dari bareng. Ya. Epa sampai sekarang. Sampai sekarang oke, boleh. Formasinya berapa Ronaldo? Ada 4-3-3 aja sih. sih. 4-3-3. Di penjaga gawang. Penjaga gawang saya ke Hernando Ari. Ya. Bek kanan. Bek kanan saya Asnawi Mangkualam. Ya. Lagi pemulihan juga nih. Semoga lekat sembuh buat Awi. Bek kiri saya kasih saya suka sih mainnya Kakak Alvin. Tua Salomon saya kasih kiri aja ya. Pernah main bareng di mana? Madura. Oh itu masih ada Kakak Alvin. Suka main gelandang juga dia dulu. Pindah ke gelandang. 2 bek tengah. Rizky Ridho. Dan Saya Karek Arel. Wih. Ya. Ini angkatan TC nih. Central midfield. Central midfield kasih Jaja Hugo Gomez. Hugo Gomez. Sama kasih Zulfiandi. Sama Jaja masih suka ketemu kan? Sekarang kan satu wilayah tuh. Kalau ketemu secara personal enggak sering. Sesama Tangerang kan? Iya, sesama Tangerang sih. Udah lama enggak ketemu. AM serang for sure Marcelino Ferdinand. Sayap kanan. Winger ya. Yang main sama saya ini soalnya. Nama sendiri pun boleh kalau mau dimasukkan. Bingung masukin dulu nama saya aja kalau. Ronaldo Kuate. Sayap kiri. Lulinya aja. Lulinya oke. Striker Beto Gonçalves. Papa Beto. Satu orang super sub. Kakak Ricky ya. Ricky Kamboya. Pernah main di senior waktu itu bareng. Debut. Oh, di timnas. Iya, sempat. Pelatih. Coachin. Ya. Coachin Tayong berarti harus sama ini dong, Mat. JJ. Chong Sokso. Kapten saya kasih ke Rizky Ridho. Oke, kita lock ini formasi dan pemain-pemainnya. Oke, kalau begitu inilah dia Ultimate Team dari Ronaldo Kuate. Mantap.
Sekarang kita akan masuk ke Sobat Sporty bertanya. SSB akan ada satu orang penelpon yang akan bertanya langsung kepada Ronaldo Kuwateh secara interaktif. Ada siapa di sana, guys? Halo, dengan siapa? Dengan siapa di sana? Nah, Halo Bang, Halo, dengan siapa? dengan Sadam Bang dari Payakumbuh. Sadam dari Payakumbuh. weh, mantap. Sumbar. Sumbar. Oke, Iya, passwordnya Bang. Sadam. Oke Bang, passwordnya ya Bang. Ya. Sport 77 Sportcast terbaik di dunia. Bagus. Mantap. Oke, silakan mau tanya apa buat Ronaldo Kuwateh? Oke Bang Ronaldo, aku mau tanya nih Bang. Hal berat apa nih yang Abang alami selama abort Bang selain cedera? Dan apakah ada tekad nggak Bang untuk kembali abort lagi Bang? Oke. Ya Bang. Itu aja? Oke itu aja Bang. Oke, terima kasih Sadam. Terima kasih. Oke Bang. Oke. Selain cedera yang didapat di sana apa aja ketika? Yang hal sulit tadi ya katanya. Iya, hal sulit. Sulitnya yang didapat di sana. Bahasa nggak mungkin lah ya. Bahasa bahasa aman. ya aman, bahasa aman sih. Walaupun di Thailand susah sih, banyak nggak bisa bahasa Inggris juga di sana. Tapi justru saling mengerti. Kalau di lapangan mah ya, Ngerti-ngerti iya, aja. ngerti aja ya. Netizen nggak protes ya itu ya. Jangan ada-ada aja. Jangan disuruh belajar bahasa Thailand. Oke. Yang sulit, Adaptasi makanan aman. makanan aman sih. Di Turki, di Thailand aman makanan. Oh, cocok malah Thailand. Cocok Kan Thailand dari oke. Turki yang daging Daging, enak, ya. gurih. Terus ke Thailand yang Thailand cukup. ada oke sih karena dapat satu rumah makan yang emang benar-benar cocok waktu itu. Oh. Jadi emang udah sering di situ aja. Nah, ya, jadi udah oke. Kesendirian juga bukan masalah. Waktu di Turki ada mungkin karena waktu cedera itu ya lagi-lagi waktu cedera. Cedera itu ya. Selebihnya enggak sih. Non-cedera nggak ada ya, nggak Aman ada sih kesulitan. karena orang-orang Turki juga friendly. Mereka akrab sama saya jadi nggak ada mungkin cuaca waktu di Turki ya ada waktu winter kan sempet Sedikit dingin tapi banget ya tapi masih oke sih. Sejauh ini masih oke. Taktikal juga aman. Taktikal aman sih taktikal. Justru main bola di sana nggak riskan, nggak bahaya juga lebih Iya, lebih ya. harus lebih taktikal ya, Harus lebih pinter aja yang penting ya. Oke. Lebih pinter. Tapi kalau di Turki latihan ya mungkin latihannya emang tensinya tinggi di Turki. Itu benar-benar saya Thailand ngerasain. lebih- Di Thailand lebih oke, lebih rileks. Tapi di Turki latihan mati-matian sih. Saya bilang saya setelah 8 bulan aja baru latihan. Itu latihan mereka udah nggak peduli saya baru 8 bulan masuk. Nggak ada urusan. Nggak ada urusan, tabrak aja. Berarti dia memang udah siap mentalit. Emang pengen kan. Memang pengen waktu itu. Cita-cita Nah, ya. kalau yang tadi tuh pasti ada ya niat Ya, untuk ya. kembali abroad ya. Masih. Pasti ada. Semoga kalau ada jalannya pasti. Amin. Sekarang Ya. fokus pemulihan supaya bisa tidak main cedera lagi. ya. Bisa main reguler lagi di at least di Liga Indonesia saya bisa Liga reguler Indonesia. lagi dulu. Tenang. Selain Om Julius sebagai agen, ada agen mama. Oh iya, siap. Bro, Vlado pegang BG Patu bisa. Bisa lah. Iya kita ke Persipura dulu ya. Anjing banget. Orang Thailand dia kepentingan sendiri. Ya, Dia Persipura punya dulu. kepentingan sendiri ke Persipura Nanti dulu. kalau bangsat. Persipura Bangsat. oke aman baru Vlado. Salam Pesi, Ronaldo Kuwateh. Duet anak muda. Bagus ya, Reno baru bagus saya lihat juga. Reno Kuwateh. Tapi ya itu sudah dipanggil timnas lagi. Sudah ada striker. Tapi tidak ada striker. Ada Padahal lagi top. Lagi bagus saya kemarin juga lihat sih, saya kemarin Sudah lihat juga. dipanggil timnas Bagus. lagi. Sempat struggling di putaran pertama, putaran kedua menggila. Sudah dipanggil timnas. Sudah dipanggil. Kok kecewa sih kok dipanggil timnas? Gak apa-apa, timnas panggil. Kok dia gitu? Ya. Buat negara, gak apa-apa buat negara. Sudah dipanggil timnas. Maksudnya ini makanya putaran ketiga gak usah ada Liga 2. Gak usah ada putaran ketiga. Aduh supporter begini. Enggak. Tapi sayang sudah dipanggil timnas. Karena putaran ketiga ini yang jadi masalah putaran ketiga. Panjang-panjangin Terus ada- doang ya. Ada regulasi pemain Ya, ada ya di Liga 2 Iya, ya, di Liga benar-benar. 2. Siapa yang mau kita turunin? Iya. Renonya dipanggil. Iya iya iya. Dipanggil. Rumah kick udah lewat ya. Udah. Udah.
Siap. Ronaldo terima kasih banyak udah datang ke sini. Terima kasih. Semoga cepat sembuh, Amin, semoga amin, kembali amin, ke amin, lapangan amin. dan tidak cedera lagi. Amin. Semoga kalaupun Amin. cedera ringan lah, mungkin sariawan, salah bantal gitu. dikit. Yang ada kaki-kaki lah. Aku tuh kalau dengar orang acel ngilu soalnya, ngilu sendiri. Karena lebih ke itu yang si recovery setelah operasinya mah mungkin bisa sehari 2 hari Iya, setelahnya recovery-nya. Selama mental sih. Iya, dan mengisi kekosongan semoga dengan yang positif ya, jangan terlalu berlarut-larut dalam Pasti. kesedihan dan Sekarang juga, udah baik sudah. Udah berdamai, udah berdamai. aman ya. Siap tempur lagi. Orang-orang pokoknya sekitar intinya kalau udah ini balik healing ke Jogja. Ya, Kalau udah mulai kalau udah mulai penat kan healing Jogja. Healing ke Jogja ya. Kuliner Jogja apa rekomendasi nih buat kita? Jujur saya udah lama gak ke Jogja ya. Oke, yang terakhir kuliner the best. Saya paling suka sate sih, sate kambing sih, Pak Pong. Papo. Karena dekat rumah juga, Oh, iya. jadi sering ke sana. Tahu? Kelatak, Papong. Sate Kelatak tahu kan? Lah tahu. Iya, ngomong Jogja saya lupa. Jogja. Kagak mengerti nih. Gila. Yujum. Tahu kita main di sate-sate ada gudeg-gudeg. Template banget gue. Ada soto enak. Di mana Cok, yang gua makan soto enak yang Nasi. tempenya keras itu, yang tempenya enak kayak kerupuk. Belakang Hotel Dharma. Sarata Dharma. Nah, itu. Ada soto bagus, soto enak. Soto enak. Kalau soto mah soto 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 batokan. batok ya, ada Iya, banyak soto batok. Nah, Pramana. kalau buat healing. Kalau misalnya lagi penat, healing kemana? Di Jogja. Kalau penat Iya. Penat di Healing. Bintaro, di BSD, mau ke Jogja buat healing. Kalau ke Jogja, Nah, healing. healing. Iya. Semua tempat. semua tempat. Semua sudut di Jogja. Yang penting saya sama keluarga, udah healing. Iya. Semua sudut di Jogja adalah ketenangan. Quote nih. Yoi. Nah, harus ke Jogja. Jogja. Nah, ini sekarang rekomendasi. Nasi campur Gejayan apa? Bro, nasi campur yang Gejayan di yang itu yang di depan Gejayan itu nasi teri apa nasi apa tuh? Gejayan sini ya, mau ke XX1. Iya, lampu merah itu. Gak ada Di namanya. sebelah Coto. Ini lebih hafal dari saya. Sebelah Mereka itu. orang Jogja ini Iya. kuliahnya. Ini Jogja semua. Mamanya lebih hafal dari saya Kuliah kayaknya. Jogja semua. Jogja semua. Bantul Gamping, daerah Tuh, Gamping. kayaknya lebih hafal dari saya. Perkenalkan saya Abdi Dalam. Oke, Kita punya oleh-oleh. Untuk abangku Ronaldo Kuate. Siap. Nah, ini dia. Terima kasih Wih, banyak. kayak ini ya, pemain MU. Apa? Siapa? Dorgu. Bukan. Permisi. Hiven apa Leni Yoro ya? Ya sama Ya, lah. kayak itu. gitu. Ya, kurang lebih sama lah mereka. Oke, kita sebut dulu ini 7 Indonesia. Oke. Ronaldo Kuate, percaya diri top dan verifikasi udah pasti. Happy terus ya dalam keadaan apapun. Smile. Ya. Positive vibes. Ya, tentu. Betul, kita akui nih. Sprint pendek 100, first touch. Iya kan, benar kan? First touch. Lu perlu belajar banyak deh kalau bahasa Inggris sama dia Nanti deh. ya kita Aman. Mau Jawa mau Inggris saya aja. Iya. Kalau ada bintang-bintang tamu kayak Evra, mending Ronaldo aja deh yang jadi host. boleh sih. Saya nonton tuh. Hah? Gimana Nonton. bahasa Inggris kita? Mengerti tidak sih? Bagus. Bagus. Ini orang Bagus, hidup bagus. dengan bahasa Inggris. Mengakui bagus. Kayaknya udah persidangan aja deh. Bahaya saya pulang nih nanti bahaya. Dan berani. Nah, ini- Dan berani. Ya. Berani kemana aja, dikirim kemana aja. Gas. Silakan Oke, siap. Ronaldo di Tanda tanda tangan. tangan. Terima kasih Nanti banyak. ada yang buat dibawa pulang juga. Permisi ya Bang ya. Oh, saya tahu baru ingat lagi bukan MU. Apa? Tottenham Hotspur. Di bagian mana? Siapa? Di sebelah sini. Di situ. Nomor 7, Tottenham Hotspur. Hah? Xavi Xavi Simon. Ini Henry Clarkson waktu muda. Ini Xavi Simons. Mantap Oke, Ronaldo siap. Kuate. Terima kasih banyak. Oke. Terima kasih banyak. Salam juga buat keluarga ya Siap. di Terima Jogja. kasih. Terima Iya, kasih. betul. Terima Oke. kasih. Buat Papa Roberto, Pasti buat saya salam. Uncle Zah. Uncle Zah saya salamin pasti nanti. Uncle Zah kalau kesini kabarin kita ya. Oke. Boleh. Kita Bang. terakhir DM-an tuh waktu dia masih di Malaysia. Ternyata sekarang udah pulang ke Iya, Bulgaria ya. Masih Ya, komunikasi siapa sama papa. Siapa tahu ada datang ke sini Uncle Zah ya. Uncle Matt mau Uncle Matt paman mat bangsa. Salam juga buat Uncle Stephen Wea.
Oke, terima kasih banyak. Kalau begitu saya Muhammad Al-Katiri pamit. Saya Ripan Pradipta pamit. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Ronaldo Kuate. Terima kasih. Sportcast 77, cerita kisah seru, update dari berbagai sudut, teman setia sobat sporty.